Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Senang sekali, hari ini Kamis, tanggal 25 Mei 2023, bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita akan mengikuti acara kuliah Alkitab Malam atau Kalam. Tema yang menarik akan mengajak ibu bapak, saudara-saudari dan saya mengenal bahwa Roh Kudus menolongku berbuat benar. Nah, ayo ibu bapak, saudaraku, kita membuka mengawali kalam ini dengan satu lagu pujian, lagu yang penuh semangat, lagu yang penuh sukacita. Bila ku renungkan kasih Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama-sama lagu ini dengan penuh sukacita. Demikian. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mari saudara-saudaraku, kita nyanyikan lagu ini, bait berikutnya penuh sukacita. Bersama-sama kita nyanyi demikian. Meski tantangan datang menimpa dan salib dunia menindih, semua kan ringanlah terasa bila ku ingat kasih Tuhan. Bagai sungai yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi, begitu kiranya daku menjadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, tapi sungguh takkan percuma
Mari kita buka kalam ini dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, kembali kami dipertemukan dalam kuliah Alkitab online. Kami siap sedia bertumbuh dengan firman-Mu. Kami siap sedia belajar banyak tentang sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menolong kami, untuk kami semua boleh bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan kuliah Alkitab malam saat hari ini, biarlah kami semua yang mengikuti dari berbagai tempat dan dari berbagai kota dipersatukan dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Roh Kudus menolongku berbuat benar. Ayo kita mendalami sabda firman Tuhan dari Injil Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan ditulis begini. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saudara-saudaraku, ibu bapak, dimanapun kita berada, Roh Kudus menolongku berbuat benar. Menarik sekali bila pada kalam ini kepada kita ditunjukkan berapa sering dalam hidup kita ini ada pertentangan antara mengerjakan hal yang baik atau hal yang buruk. Ada pertentangan untuk mengerjakan hal yang benar atau hal yang salah. Saudaraku, pasti kita tahu bahwa mestinya hidup kita sebagai anak Tuhan itu mesti memilih yang baik, yang benar. Namun di tengah-tengah dunia ini ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti ini menguntungkan atau merugikan aku ya. Ini bakalan mudah atau bakalan hidupku jadi lebih sulit ya. Ini akan menyenangkan atau akan memberati keadaan diriku. Nah, akhirnya kita jadi tidak selalu memilih hal yang baik dan benar. Ya, itu sebabnya hari ini kita belajar bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan perlu dibimbing oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita tidak salah dalam menentukan dan mengambil keputusan, gitu ya. Nah, hanya dengan Roh Kuduslah yang dapat memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi, kita benar-benar bergantung pada Roh Kudus
maka barulah kita dapat memilih dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Indah sekali dalam perikop hari ini, Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus itu dengan sebutan Sang Penghibur, Roh Kebenaran. Nah, hal ini mau menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar suatu daya atau pengaruh yang cuman menghasilkan perasaan senang, perasaan benar, dan perasaan-perasaan tertentu sebagainya saja. Bukan, ya. Kalau begitu, siapa Roh Kudus? Hari ini kita mau belajar bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri yang bertindak dalam hidup manusia, hadir dalam wujud roh. Nah, hadirnya Roh Kudus ini merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus kepada para muridnya, kan? Bahwa Tuhan Yesus berjanji Roh Kudus akan datang dan bekerja bagi dunia. Dan kita boleh melihat karya utama Roh Kudus, yaitu menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Seperti yang kita baca pada ayat 8-11. Ayo kita cermati lagi ayat ini dengan teliti ya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi sekarang kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang akan menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak dapat menolong diri kita sendiri. Apalagi kita tahu upah dosa sudah nyata, yaitu maut. Namun di tengah-tengah kenyataan yang mengerikan seperti ini bagi hidup kita sebagai umat manusia, ternyata penguasa maut, penguasa dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mengalami kematian dan kebangkitannya dari kematian itu. Jadi sekarang kita mengimani bahwa Roh Kudus akan sanggup menuntun hidup kita sebagai manusia untuk berani meninggalkan dosa, dan supaya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sehingga setiap kita ini akan beroleh anugerah keselamatan. Nah, inilah kebenaran hakiki yang menghadirkan kelegaan bagi setiap umat manusia. Ibu bapak saudaraku, apa artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan memimpin ke dalam kebenaran seperti yang ditulis pada ayat 13. Memang Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa Ia tidak selama-lamanya selalu bersama-sama dengan para murid. Bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Tetapi apa yang ditulis pada ayat 13? Indah sekali. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, kalau Roh Kudus disebut-sebut akan memimpin kehidupan kita ke dalam kebenaran, maka menarik sekali apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Supaya para murid tidak tersesat, maka Tuhan mengutus Sang Penghibur, Roh Kudus, agar menuntun para murid supaya tetap hidup dalam kebenaran. Sehingga para murid
akan dimampukan membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat, dan siap menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibu bapak saudaraku terkasih, apabila Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, hal ini mau menunjukkan juga bahwa kebenaran itu tidak dapat dicari manusia dengan kemampuannya sendiri, karena kebenaran itu bukankah anugerah Allah. Ya. Dan tugas Roh Kudus disebutkan ia akan memuliakan Tuhan Yesus seperti yang tercantum pada ayat 14. Pertanyaannya, mengapa Roh Kudus akan memuliakan Kristus Yesus? Sebab Kristus Yesus adalah Tuhan, sebagaimana perkataannya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Seperti yang tercantum pada ayat 15. Saudaraku, sampai hari ini kita pun tahu masih banyak orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Padahal Yesus sudah pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30. Untuk itulah Roh Kudus akan terus menyatakan kebenaran ini sampai segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Seperti yang tercantum pada Filipi 2 ayat 11. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekarang kita menyadari karena manusia itu terlahir sebagai makhluk yang berdosa, maka tidak mudah bagi kita untuk mengerti hal-hal mana yang benar dan hal-hal mana yang tidak benar. Kalaupun kita mengerti, seringkali ada dorongan yang begitu kuat untuk menghindarinya, atau malah dorongan untuk memilih berbuat yang jahat, bukan? Nah, oleh karena itulah kita sangat memerlukan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, agar Roh Kudus dapat membimbing kita dalam memahami kebenaran Tuhan dan bisa mengerjakannya dengan baik. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus dapat menerangi hidup kita melalui firman Tuhan ataupun melalui perkataan sesama. Maka baiklah jika kita setia membaca firman-firman-Nya seperti acara kalam seperti malam ini ya. Dan pada saat hendak kita membaca firman Tuhan, mari kita belajar memohon Roh Kudus menolong kita untuk bisa memahaminya, bahkan melakukannya dengan benar. Saudaraku, kembali kepada tema Roh Kudus menolongku berbuat benar. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu ada 7 macam gambar. Gambar yang mau mendidik anak-anak kita. 7 macam gambar ya, kita buka satu-satu. Coba nanti kita tentukan, menurut kita gambar ini mengajari kita berbuat baik atau berbuat tidak benar. Ya, gambar pertama kita lihat. Nah, ada angka 1, di sana ada gambar seorang anak lelaki baru menyapu. Pasti kita katakan, Tuhan, aku ingin anakku rajin bekerja dari kecil. Itu hal yang baik, puji Tuhan. Coba kita buka gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Ibu bapak, kalau gambar ini mau mengatakan ada kakak beradik. Bagaimana adiknya sedang belajar. Kakaknya apakah mau membantu menolong belajar? Pasti gambar ini kita katakan itu tindakan yang baik. Tetapi kalau kita melihat gambar ini dan mengatakan itu bukan mau menolong Pak Stefanus, itu malah godain supaya tidak usah belajar. Pasti kita katakan ini sikap perbuatan yang tidak benar, gitu ya. Atau kita lihat sekarang gambar yang ketiga. Apa yang kita temukan di sana?
Ini gambar seorang kakak berbagi es krim dengan adiknya atau dengan temannya. Kita katakan ini gambar yang baik. Ini perbuatan yang benar. Puji Tuhan. Ayo kita buka gambar yang keempat. Gambar apakah ini? Ibu bapak, perhatikan ya. Itu ada celana panjang, mungkin punyanya kakaknya atau punyanya papahnya. Mengendap-endap, seorang anak mendekati, menoleh kiri kanan. Dia ambil uang yang ada di saku celana panjang yang digantung itu. Pasti kita katakan ini tindakan yang tidak benar. Ya, namanya mencuri gitu ya. Atau sebaliknya, sekarang kita lihat gambar yang kelima. Bagaimana ada seorang anak laki-laki yang jahil ya, rambut teman perempuannya atau kakak perempuannya dijambak, ditarik ke belakang, pasti kesakitan dan kita katakan ini tindakan yang tidak baik ya. Atau kita lihat gambar yang keenam. Apa yang terjadi? Bagaimana rebutan boneka sampai adiknya menangis. Itu kan bonekaku, kenapa diserobot begitu saja? Dan kita katakan ini tindakan yang tidak baik. Atau kita lihat gambar yang ketujuh, gambar dua orang anak laki-laki sedang berantem berkelahi, pukul-pukulan. Pasti ini sikap yang tidak baik. Ibu bapak saudaraku, hidup kita bisa terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tidak baik. Kalau begitu apa yang mesti dilakukan? Saya punya sebuah gambar permainan yang keren. Gambar ini di tengah-tengahnya ada simbol burung merpati, simbol Roh Kudus. Kira-kira aku kalau ingin bisa sampai di gambar Roh Kudus itu mesti lewat jalur yang mana ya? Nah, kita pasti berpikir keras. Jalurnya lewat mana Pak Pendeta? Ya, saya punya jawabannya. Jalurnya lewat sini saja. Ya, sudah dibuatkan garis-garis warna merah. Ikuti garis-garis ini. Ikuti firman-firman Tuhan ini. Terus bersedia dipimpin dengan firman Tuhan. Pasti engkau akan mengalami pertemuan yang indah dengan Roh Kudus menuntun kehidupanmu. Benarkah hidup yang benar, hidup yang dipimpin Roh Kudus, hidup yang mengalami ada roh penghiburan itu terjadi? Saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian yang judulnya pas sekali atau pas bangeti gitu ya. Buku ini adalah buku komik bergambar dari negeri India. Ya, ditulis oleh Sidan Maharaj dan Regina Vakauta. Ya, ayo kita mencoba belajar, membaca komik dan menemukan gambar-gambar yang menarik tentang bagaimana seorang anak perempuan yang duduk di kursi roda ini, apakah dia merasakan ada Roh Kudus yang pas sekali menuntun aku dipertemukan dengan lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang baik. Ibu bapak, saudaraku, begini ceritanya. Anak perempuan yang duduk di kursi roda ini namanya Pria. Ya, dalam bahasa India, pria itu nama perempuan. Ya. Gadis kecil bernama Pria ini sebenarnya baru sangat gelisah. Kenapa? Karena ini adalah hari pertamaku masuk di lingkungan sekolah yang baru. Tapi gambar ini mengatakan untunglah Weli akan ikut dengannya. Siapa Weli? Coba kita perhatikan. Menarik sekali, sang ibu mengantarkan gadis kecilnya yang bernama Pria masuk ke sekolah.
Dan pria dengan jujur berkata kepada mamahnya, "Bu, aku ragu dengan sekolah baru ini," kata pria. Tapi apa jawab sang mama? Mama mengatakan, "Kamu akan baik-baik saja kok pria. Apalagi Weli di sini bersamamu." Jawab sang mama terus melambaikan tangan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, siapa Weli ini? Masih berupa tanda tanya ya. Kita bingung dan bertanya-tanya, tapi ayo kita ikuti kisah kelanjutannya. Hari itu Bu Guru yang baru namanya Bu Ali justru menyapa pria saat pria ini dan kursi rodanya memasuki bangunan kelas sekolah. Apa kata Bu Ali sebagai ibu guru? "Selamat datang pria, ayo kita ke kelasmu dan bertemu dengan teman-teman barumu ya." Itu ajakan dari Bu Ali sebagai bu guru. Dan apa yang terjadi ketika pria berusaha masuk ke dalam ruang kelas? Lihatlah. Ternyata Bu Ali segera memperkenalkan, "Selamat pagi semuanya, inilah pria. Mulai hari ini pria akan menjadi teman sekelas kita semuanya. Ayo kita beri tepuk tangan buat pria sahabat baru kita." Apa yang terjadi? Menarik sekali. Pria deg-degan, pria cemas. Apakah teman-temanku akan menerima aku dengan keadaan tubuhku yang seperti ini? Tapi ternyata para murid dalam kelas itu begitu melihat pria, mereka semua tersenyum. Mereka tampaknya penasaran dengan kursi rodanya pria. Salah seorang yang penasaran itu adalah teman perempuan yang bernama Mere. Mere segera melambaikan tangan dan memanggil dari kursi di belakang sambil mengatakan apa? "Bu Ali, pria bisa duduk di sebelahku di sini. Biar pria duduk di sebelahku saja." Apa yang terjadi, saudaraku? Maka pria pun segera meluncur untuk menuju ke arah meja kosong di samping Mere. Maka Mere mulai melihat, "Kursi rodamu keren banget pria." Ya, apa jawab pria? "Terima kasih Mere, aku menamai kursi rodaku ini Weli. Weli membantuku bergerak ke sana kemari," jawab pria. Oh, ternyata Weli itu adalah kursi rodanya pria. Ya, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, waktu jam istirahat tiba. Mere berlari-lari keluar begitu mendengar bel berbunyi sambil memanggil, "Ayo ikut ke sini pria." Memanggil dengan penuh keakraban. Apa yang terjadi dengan pria? Pria sempat ragu-ragu. "Ya, kita akan kemana?" tanya pria dengan heran. Lalu Mere berlari ke arah toilet perempuan sambil memperkenalkan. "Lihat pria, toilet ini pas banget untukmu," kata Mere. Ya, apa iya sih? Kok pas banget itu, kena apa? Ya, ternyata pria begitu masuk ke dalam toilet kagum. Pria mengatakan, "Wah, aku tidak pernah melihat toilet yang seperti ini," kata pria. "Lihat Mere, di sini bahkan ada gambar Weli, gambar kursi roda." Ya. Dan ternyata ruangan toilet ini tidak terlalu sempit atau tidak terlalu lebar. Ukurannya pas untuk aku ikut ke arah tempat toilet itu dengan menggunakan kursi roda. Ukurannya pas banget.
Apa yang terjadi? Ternyata Mere pun segera tunjukkan lagi. Mere berlari lagi ke arah keluar, lalu berkata, ayo pria, aku ingin memperlihatkan jalur kursi roda di sekolah kita ini. Maka pria pun mengikutinya, meluncur keluar pintu. Ternyata jalur kursi roda di sekolah itu lebar dan mulus. Ya, puji Tuhan. Pria mulai menggunakan jalur kursi roda itu, dan ternyata jalur-jalur kursi roda ini ada di mana-mana di sekolah ini pria. Ya. Mary menjelaskan, kamu dan Welly bisa pergi kemana saja. Ya, jalur ini tidak terlalu curam, tidak terlalu landai, pas sekali untuk dilewati dengan Welly kursi rodamu. Saya jadi ingat di gereja kita juga ada jalur untuk naik kursi roda. Yaitu jalur kalau mau masuk ruang ibadah enggak harus lewat trap-trapan anak tangga. Ada jalur khususnya untuk naik kursi roda. Puji Tuhan. Bagaimana kelanjutannya? Ternyata Mere mengajak pria melanjutkan ke tempat yang berbeda lagi. Ya, ayo aku tunjukkan sebuah tempat yaitu lapangan bermain pria. Maka Mere berlari-lari ke lapangan dan melemparkan bola ke arah pria. Sambil Mere berkata, pria ini bolanya ditangkap ya, ayo kita main basket. Kata Mere. Apa yang menarik? Ternyata lapangan basket itu ketika pria mendekatinya, keranjang basket itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tingginya pas sehingga pria dengan mudah bisa mencetak skor, memasukkan bola basket ke dalam keranjang. Dan pria berteriak dengan gembira. Betul-betul semuanya pas banget. Kemudian tibalah waktunya untuk kembali ke dalam kelas. Dan apa kata pria? Mere, tadi itu semuanya sungguh menyenangkan. Aku tidak mengira banyak hal yang dapat aku lakukan bersama dengan kursi rodaku Welly di sekolah ini. Ya, apa jawab Mere? Betul, karena sekolah ini dan kamu memang pas sekali. Ibu bapak saudaraku, kisah cerita ini mau mengatakan buat kita semua tentang kehadiran Roh Kudus. Roh yang memberikan penghiburan di saat pria takut, di saat pria gelisah, di saat pria bingung. Ternyata Roh Kudus berkarya melalui lingkungan sekolah yang baru, melalui teman baru yang sangat perhatian dan peduli. Cerita ini mau mengatakan kepada saudara dan saya, Roh Kudus sanggup menolong hidupku. Bahkan Roh Kudus juga akan menolongku berbuat benar. Ayo ibu bapak saudaraku, besok hari Sabtu dan Minggu gereja kita merayakan ibadah hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Kita rindu Roh Kudus akan menolong kita untuk kita menemukan kekuatan, menemukan penghiburan, dan aku akan ditopang dengan Roh Kudus untuk bisa selalu berbuat benar. Rindukah ibu bapak, saudara-saudaraku, untuk kita ikut ibadah di hari Pentakosta? Mari bergabung di tengah-tengah sukacita gereja kita. Besok kebaktian Sabtu dan kebaktian Minggu akan dikemas dalam nuansa etnik Jawa Tengah.
Kita bisa ikut mengenakan dress code-nya pakaian adat Jawa Tengah. Kalau kita nggak punya dress code pakaian model Jawa Tengah, ayo kita boleh pakai baju batik ya. Ibu bapak, saudaraku, yang penting kita akan mengalami saat hari Pentakosta, saat hari turunnya Roh Kudus, ternyata hidupku ditolong untuk sungguh-sungguh selalu berbuat benar. Rindukah kita mengalaminya? Kiranya berkat Tuhan menaungi hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kalam hari ini. Kami bersyukur buat kebersamaan kami. Kami berterima kasih untuk sabda firman-Mu. Hamba-Mu mendoakan semua peserta kalam ini ditopang dengan Roh Kudus-Mu. Kami mengalami penghiburan, kami mengalami kelepasan dari suasana yang membuat hari-hari kami gelisah. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk terus berbuat dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Hamba-Mu mendoakan semua peserta kalam ini diberkati Tuhan untuk terus melanjutkan hidup dengan penuh semangat dan kegembiraan. Tuhan sertai semua persiapan-persiapan ibadah hari Pentakosta. Tuhan yang menolong dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan berkarya mengubah kehidupan kami satu persatu. Inilah rangkaian doa penutup kami. Kami bersyukur untuk kalam hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kalam kita saat ini. Sampai kita bertemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.